Suasana di pagi hari itu seperti pagi biasanya. Kantor PT Harmoni Sejahtera dipenuhi suara keyboard, aroma kopi, dan tawa kecil di sudut-sudut ruangan. Semuanya tampak begitu normal. Belum ada yang tahu kalau sebentar lagi suasana damai itu bakal berubah jadi badai gosip. Pagi guys. Pagi. Siap dong. Siap sih, tapi semangatnya belum panik gitu loh. Kayaknya ngopi dulu deh sih guys. Kamu Iya nggak? tiap pagi kayak minum kopi tau nggak? Kopi dulu baru kerja. Kapan produktifnya coba? Ya emang kenapa sih? Kalau ngopi kan juga bikin semangat kan di situ. Enggak lah, yang penting dapat komen aja. Kebetulan aja belum komen. Loh, jangan senang dulu, saya udah dateng ini loh. Oke, karena hari ini banyak laporan yang perlu kita cek, jadi siapkan ya data minggu lalu kita cek bareng-bareng hari ini. Baik Pak, data yang kemarin sudah saya revisi. Kalau Bapak mau bisa saya tunjukkan sekarang. Bagus, nanti aja ya, nanti jam 10, biar nanti saya juga lihat formatnya gimana gitu. Iya Pak, jadi data yang kemarin sudah saya testing sudah sampai ini. Nah, jadi kurangnya itu masih di bagian ini. Jadi perlu apa lagi ya Pak yang ditambah? Mungkin nanti di bagian ini dimasukin juga datanya, mungkin yang kurang-kurang juga. Mungkin buat perhitungannya juga nanti bisa diperbaiki lagi. Itu aku lihat mungkin ada beberapa ini masih kurang sih dikit, terus programnya juga kurang. Rajin banget ya, tiap pagi nongkrong dengan supervisor, ya enggak? Kayaknya dulu aku juga deket tapi nggak pernah diajak diskusi tuh. Iya tuh kayaknya mereka berdua dekat banget ya. Ya kan? Sebenarnya nggak sih ada apa-apa? Pasti nggak sih? Baru juga kerja bareng udah dikomentarin. Fokus kerja deh, belum sarapan kali tunggu. Udah, tadi udah makan aja. Tadi tinggal belum lagi apa. Bisa aja cuma kerjaan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kok panas banget sih? Kita ke depan audit internal ya. Tolong disiapkan kerja yang fokus dan yang bercanda. Kamu dipantau ya untuk kerjanya. Baik. Saya nggak mau banyak bercanda. Baik. Gila idenya nanti kayaknya juga mungkin. Kayaknya sih salah minum kopi ya. Ya kan. Duh, kalian tuh kalau kamu jangan sembarangan. Belum tentu juga lagi marah, bisa aja lagi capek. Boleh minta tolong, ini ada tambahan data dari HRD, nanti sebelum jam kerja bisa di-input semua. Baik Pak, bisa. Nanti saya kerjakan ya Pak. Nanti kalau Iya. sudah selesai, saya kirim lewat email biar bisa Bapak langsung cek ya Pak. Oke, baik, nanti saya ada beberapa lembar termasuk yang bakunya juga, nanti jangan lupa dimasukin juga ya, termasuk yang ini juga. Oke, baik Bapak. Nanti saya input semua datanya. Oke, makasih ya. Baik. Di suatu hari, sumber gosip sempat melihat supervisor dan salah satu karyawan terlihat sering berduaan. Baik itu di kantor, di kantin, bahkan saat pulang kerja. Padahal ada kabar bahwa kantor sedang menyiapkan promosi jabatan baru. Dari situlah mulai tumbuh rasa penasaran yang berujung berubah menjadi gosip. Guys. Bagus ini. Sumpah, kasih orang. Tadi di sana Iya. di kafe aku lihat si itu makan berdua dengan supervisor. Si A itu. Iya betul. Serius beneran? Pasti mereka ada sesuatu nggak sih? Nah iya nggak sih, aku kira itu cuma kayak kebetulan aja gitu loh. Iya. Nah, dia mah emang gitu nggak sih, suka ngebelati orang apalagi atasannya nggak sih? Tapi kan bisa aja memang kerjaan awal. Saya kan emangnya mungkin dengan saya
mikirnya aneh. Kalian tuh jangan asal ngomong deh. Tahu kan kalau salah ngomong bisa bahaya. Belum tentu juga benar. Ya ampun, kita cuma ngobrol faktanya aja nggak sih? Iya. Yang dia lihat tadi. Kamu tuh belain banget. Dan dia tahu. Jadi kamu tahu Iya. rahasia mereka berdua. Tahu-tahu pasti tahu kita lah. Kasih tahu dong. Aduh, bener-bener ya. Terserah kalian aja deh. Tapi aku nggak tahu ya nanti. Bener-bener nanti kalau ada yang dengar mau juga. Kalau pintar. Hei, Pak, kenapa? Sini dulu. Aku mau ngomong sesuatu deh sama kamu. Tapi kamu jangan kaget dulu ya. Kenapa ya, Pak? Ada apa? Aku dengar beberapa orang ngomongin kamu sama supervisor. Mereka bilang kalian kelihatan terlalu dekat. Dan ya mulai muncul gosip aneh-aneh. Hah? Jadi selama ini mereka ngeliatin aku sinis dan selalu bisik-bisik tuh pada gosipin aku sama Pak Supervisor. Padahal kita nggak ada hubungan apa-apa di luar pekerjaan. Aku tahu itu nggak benar. Makanya aku kasih tahu sekarang biar kamu nggak kaget nantinya. Tapi kayaknya omongannya mulai nyebar deh. Astaga, aku bener-bener gak ngerti. Kenapa mereka bisa gosipin aku yang enggak sama Pak Supervisor? Tenang dulu. Aku ngerti, kamu pasti kaget. Tapi coba sabar dulu ya. Mungkin nanti bisa diklarifikasi langsung aja. Biar gosipnya nggak makin besar. Oke, aku coba sabar. Tapi tetap aja rasanya nggak adil buat aku. Aku udah berusaha kerja keras biar bisa dipromosiin naik jabatan. Tapi malah digosipin sama atasan yang enggak kayak gini. Walaupun karyawan tahu akan gosip itu, tetapi ia tetap bersikap seolah tidak tahu apa-apa. Sehingga ia berusaha mendekat ke karyawan yang lain. Tetapi ternyata ia tidak diterima dengan baik oleh mereka. Kenapa nggak bareng-bareng ke sana? Biar bareng-bareng aja, nggak apa-apa ke sana, jangan sendirian ya. Nggak boleh sendiri, aku ada urusan duluan ya. Yang awalnya hanya bisik-bisik kecil, kini berubah jadi pertengkaran besar. Rasa curiga, amarah, dan kecewa bercampur jadi satu. Komunikasi di kantor benar-benar pecah. Bener tahu ya tadi sama supervisor sama si itu si A itu. Iya semua di depan situ dia. Berdua lagi. Iya berdua lagi sama itu curiga banget ya. Fix. Nggak mungkin nggak ada apa-apa nggak sih? Iya nggak? Tadi ada apa? Di luar mereka berdua lagi. Oh iya, sampai ya. Sumpah. Ngapain ya? Nah itu nggak? Ngapain ya? Ih. Nah, usianya Emang sengaja kan? Udah aja yang dikasih. kurang apa ya? Kalian ngomongin apa lagi ya?
Siapa yang lagi apa sih? Udah jelas. Datang malah dong. Iya. Dua orang. Jangan nyalain gitu dong. Kita kan juga ngomong sesuai fakta gak sih? Kok jadi sensi gitu sih? Semuanya juga lihat kan? Ya masalah kalau nggak mau netral. Aku gak pernah sekali pun nyenggol kalian. Aku di sini kerja yang benar. Tapi kalian malah ngibahin aku yang enggak. Seolah aku dapat jabatan baru kan dia sama supervisor. Nah kenyataannya gitu kan? Hanya gitu kan? Iya, iya enggak? Iya enggak? Bener enggak? Kalian tuh ngomong tapi tanpa bukti. Bukti apa? Orang tiap hari kelihatan mereka berdua terus. Paling ada adegan kita di mana bulan terus kan benar-benar positif. Emang kalian tahu apa yang kita bahas? Emang kalian dengar apa yang kita omongin? Kita tuh cuma ngobrol tentang pekerjaan aja. Kerja sampai di luar jam kerja. Wajar nggak? Gak make sense kan? Nah, it makes sense bagi orang yang kerja kayak gue. Bingung. Anjing cari muka ya. Ya emang benar kan? Apa-apaan ini? Siapa yang menyuruh ini berjam-jam? Pak, saya udah benar-benar capek. Ternyata selama ini mereka tuh pada gosipin kita yang enggak. Bilang rumor kalau kita ada hubungan luar pekerjaan. Siapa yang ngomong lagi itu siapa? Ya cuma mau aja sih Pak. Soalnya emang kelihatan akrab banget. Ada yang mau ngaku lagi? Mereka semua gosipin kita, Pak. Semua orang di sini tahu Pak. Cukup! Saya gak mau dengar kata itu lagi. Ingat, yang kalian omongin itu merusak nama baik saya sebagai atasan. Cukup! Saya gak mau dengar kata itu lagi. Ingat, yang kalian omongin itu merusak nama baik saya sebagai atasan. Ini bukan cuma soal perasaan, ini soal profesionalitas. Tapi bukannya Bapak udah meninggalkan perasaan. Stop! Apa sih ini? Kedengeran sampai tangan saya. Kamu gimana sih sebagai supervisor buat nanggepin ini semua? Kenapa bisa sampai ikut-ikut kayak gini? Saya nggak suka ya ada ikut kayak gini. Udah semuanya masuk ke ruang meeting sekarang. Selesai semuanya. Saya nggak mau ada tuding-menuding lagi. Nggak mau ada gosip-gosip. Ini kantor bukan tempat drama. Sekarang semuanya menuju ruang meeting. Setelah HRD tahu keributan tersebut, semua karyawan diminta untuk ke ruang meeting. Sampai-sampai HRD memanggil seorang mediator profesional. Tanpa banyak basa-basi, rapat penyelesaian dimulai. Udah lengkap semua ya teman-teman? Sudah bisa dimulai? Ini karena saya udah muak banget, saya nggak bisa nangkep ini semua, nggak bisa lagi ada dengar drama-drama di kantor, di kerjaan terbengkalai. Udah, saya serahkan aja ke mediator. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu. Oke, sebelum kita mulai ya, saya pengen dengar dulu nih dari kalian. Sebenarnya ada masalah apa sih di kantor ini sampai masalahnya itu sebesar dan seribut ini gitu? Mana ini? Saya cuma kerja seperti biasa Pak. Saya bahkan nggak tahu kenapa mereka ngomongin saya. Tapi tiba-tiba gosipnya udah mulai nyebar. Mereka gosipin saya dan Pak Supervisor seolah-olah kami ada hubungan di luar pekerjaan. Benar ya? Betul Bu. Jadi memang saya memang berdiskusi sama Disdia. Tapi saya tidak tahu kenapa kok bisa ada omongan seperti ini, tidak tahu. Karena memang dari awal saya pun dengan dia itu cuman ya kita ngobrol masalah pekerjaan karena dia ini yang memegang laporan data lengkap dari perusahaan ini, terutama di bidang kami, di bagian kami Bu. Saya tahu gosip itu nggak benar, makanya saya kasih tahu dia.
Oke, baik. Jadi sini ada kesalahpahaman ya yang berubah menjadi gosip dan lalu gosip ini tuh mempengaruhi suasana kerja di antara kalian semua ya. Betul, Pak. Rasanya akhir-akhir ini semuanya tuh berubah. Setelah saya lewat, banyak kata pesimis. Selalu ada yang bisik-bisik. Sampai akhirnya saya dikasih tahu oleh mereka bahwa ternyata mereka pada nyebarin rumor yang enggak tentang saya dan Pak Supervisor. Awalnya saya masih berusaha diam, masih berusaha sabar. Tapi lama-kelamaan saya semakin dikucilkan. Akhirnya saya benar-benar gak tahan. Saya udah gak sanggup lagi. Padahal di sini saya cuma mau lihat kerja yang benar. Saya cuma lihat kerja buat nyari nafkah. Tapi malah disipain rumah yang enggak. Saya udah susah payah kerja keras biar bisa dipromosiin dengan jabatan. Ini malah disebarin dengan jabatan karena dia sama supervisor. Dan saya ini semua nggak adil. Saya juga kaget sebenarnya ketika ada dengan gosip yang bawa saya. Saya ingin semuanya itu berjalan tetap solid. Tapi satu sisi saya juga bingung. Ini tuh harus dijelasin dari mana, saya nggak tahu. Itu sih kalau dari saya. Oke, baik. Sekarang kita dengerin dulu dari pihak yang nyebarin informasi pertama kali ya. Silakan. Jadi ini Pak, ini tuh karena saya sendiri sering melihat mereka antara Pak Supervisor dan dia itu selalu bareng, entah itu di kantin, di ruang istirahat, di lift, bahkan di dalam kantor pun mereka sering duduk bareng, terus tawa-tawa bareng. Yang lainnya sih cuma nyeletuk doang. Saya pikir itu kan obrolan ringan ya Pak, sesama karyawan aja, biar kita itu nggak bosan. Dan tambah lagi, emang ketika kita lagi ngomongin mereka, itu beneran mereka melakukan. Kalau dari aku sih sebenarnya kurang tahu ya awalnya itu gimana. Jadi aku tuh cuma ikut dihukum aja karena orang-orang juga pada ngomongin si dia sama Pak Supervisor. Kalau aku sih sebenarnya nggak terlalu misalnya proses itu sih, tapi kalau orang-orang sampai keras beres, seperti aku dua sih. Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya udah kelihatan dari sini ya, bahwa informasi itu berkembang kepada yang konfirmasi, lalu makin berkembang membesar dengan asumsi dan tekanan sosial. Dan hal seperti ini tuh bisa rusak suasana dari antara kalian. Komunikasi itu layaknya seperti jembatan. Kalau dibangun secara hati-hati, maka semua orang bisa saling memahami. Tapi kalau dibangun dengan prasangka sepihak, maka jembatan ini bisa runtuh, hancur semuanya. Setiap kata yang keluar dari kita, mau sekecil apapun itu deh, ada bobotnya. Ada yang bisa menyembuhkan, ada juga yang bisa melukai. Ketika komunikasi ini berubah menjadi gosip, dan lama-lama rasa percaya di antara kalian bisa hilang semuanya. Dan kalau kepercayaan bisa hilang semuanya, maka kerjasama di antara kalian semua ini juga akan hilang. Jadi kacau semuanya. Maka dari saran dari saya nih, mulai dari sekarang, sebelum kalian bicara, pastiin dulu nyata yang jelas. Apakah itu niatan memperbaiki atau sekedar melampiaskan rasa penasaran aja. Dan bedanya di situ. Percaya sama saya deh, dampaknya tuh besar, gak main-main.
Maaf, Alvina, Pak Raffi, saya yang mulai. Saya kebablasan, Pak, ngomongnya. Saya juga maaf, Alvina, Pak Raffi. Seharusnya kita nggak ngomongin kayak gitu, ngegosipin, dan nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya juga minta maaf kalau saya tiba-tiba komentar suasana. Yang penting sekarang kita benerin sama-sama biar nggak ada lagi kesalahan begini. Udah, nggak apa-apa ya kak. Aku juga udah maafin mereka kok. Yang penting sekarang kita saling ngerti kan, dan saling membangun komunikasi yang baik, bukan cuma karena perasaan kasihan aja. Iya, saya sudah maafin kalian dari awal. Mungkin kita mulai dari awal lagi ya. Oke, udah selesai ya semua ya, udah beres semua ya. Ini jadi pelajaran buat kita semua. Komunikasi itu penting. Boleh kalian salurkan dengan apa aja itu boleh, tapi yang jelas asal usulnya dari mana. Jangan bikin kerjaan kalian sendiri itu terbengkalai. Kalau udah gini, susah kan untuk memperbaiki hubungannya lagi, untuk dapat komitmen seperti awalnya lagi. Itu jadi pelajaran ya Ray, buat Anis juga, buat Kori, dan buat semuanya. Terima kasih juga buat mediator yang sudah bisa datang ke kantor saya ini. Intinya komunikasi itu penting semuanya. Jadi walaupun hanya lewat gosip semata, ya hasilnya bukan yang kita harapin, bukan sebuah pemahaman, tapi yang kita dapetin ya cuma kesalahpahaman, ya seperti yang telah kita lakukan. Jadi jangan dilakukan lagi ya. Baik, Pak. Nah, mulai sekarang, kalau kalian mau ngomongin orang, pastiin dulu kalian di depan kalian. Ya, kalau enggak mending ngomongin promo makan siang aja. Setuju Pak, setuju. Biasanya besok pindah ke topik yang aman aja. Misalnya siapa yang belum setoran laporan bulan ini? Aduh, baru juga ada satu, jangan nambah Pak. Oke, berarti mulai sekarang kita coba bangun komunikasi yang baik ya teman-teman. Dan aku harap kalian juga bisa berusaha memahami satu sama lain. Terus, dan sebelum ngomong ataupun bertindak itu jangan lupa dipikirin dulu. Jangan sampai bikin terus enggak dan bikin ngerugiin orang lain kayak gini. Tuh, terutama di tempat kerja. Salah ngomong kan bisa jadi fatal kayak gini. Jangan diulangi lagi besok-besok ya. Biar aman terus gitu. Udah beres kan ya semua ya? Pokoknya saya mau ini diselesaikan dengan cara yang baik-baik nanti suatu saat, dan saya janji kalau kalian bisa memberikan suasana seperti kantor yang saya kenal, saya naikkan gaji semuanya, nggak cuma satu orang, dua orang. Jadi jangan jadi nggak mau naikin salah satu gaji orang, dan nggak mau bikin anak-anak kantor saya ini jadi saling iri dan ada gosip-gosipan lagi. Untuk Pak Mediator, punya nanti ya. Setelah rapat itu, suasana kantor perlahan kembali akrab. Tawa mula terdengar, tak ada lagi bisik-bisik mencurigakan, hanya percakapan ringan dan kerjasama yang lebih hati-hati. Semuanya belajar bahwa kata-kata bisa ringan, tapi dampaknya bisa berat. Dan kadang, yang menyatukan bukan cuma pekerjaan, tapi cara kita saling menghargai lewat komunikasi yang jujur.